Dengar-dengar kan voice over kayaknya udah diganti robot tuh. Iya, betul. Ya kan, tapi masih banyak. Masih banyak. Kan kalau yang pakai AI itu biasanya ya project-project yang gimana ya? Kalau yang butuh kayak emosi gitu-gitu kan AI kayaknya masih belum bisa menghandle itu ya. Tapi kalau cuma kayak narasi biasa doang sih mungkin bisa lah. Ya walaupun juga sebenarnya AI itu kan banyak kekurangannya juga, Bu. Maksudnya dari intonasinya, kadang juga kita nulis apa bahasanya keluarnya nggak sesuai dengan cara bacanya gitu, spellingnya gitu, ya gitu. Jadi kamu nggak terpengaruh dengan keadaan yang saat ini digital dengan segala macam? Enggak. Dari segi order, cailah order langsung. Itu tetap. Masih tetap aja. Masih tetap nggak berkurang, maksudnya nggak berkurang. Dari tadinya 100% menjadi 70. Ya memang ada, tapi kayaknya nggak terlalu. Enggak ya? Nggak terlalu. Keren nih, baru karena ini apa namanya, klien kan ada macam-macam ya. Ada yang misalnya dia minta buat kayak semacam apa sih istilahnya, company profile. Ada yang buat event-event tertentu kan memang nggak bisa digantiin sama AI ya. Kayak kemarin nih contohnya ada di TV, salah satu TV lah ya. Dia tuh wording pengen pakai AI ceritanya karena konsepnya pada saat itu adalah kayak semacam digital masa depan, apalah future dan lain sebagainya gitu ya. Terus akhirnya mereka udah nih, tadinya Mas Farid gak jadi voice over ya karena kita pakainya AI semuanya. H-1 tiba-tiba di kontak, Mas kayaknya nggak bisa kalau semuanya pakai AI karena untuk momen-momen tertentu memang harus VO live karena kalau pakai AI nggak dapet ininya apa namanya ya, emosinya nggak dapet. Misalnya kayak untuk inviting host. Selanjutnya nominasi berikutnya akan dibacakan oleh bla 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 siapa gitu misalnya. Itu kalau pakai AI lucu. Nggak dapet. Emosinya nggak dapet. Nggak ada soulnya gitu. Nggak ada soulnya. Gitu ya. Akhirnya tetap datang, tetap harus ada. Si jadi kombinasi itu tetap harus. Soalnya baru pertama kali saya dengar ini voice over nggak ada pengaruhnya dengan apa keadaan sekarang, karena kemarin-kemarin tuh yang voice over ya di sini kan di sini kan ya memang orang suka rekaman kan untuk voice over segala macam, kita kan ada ininya fasilitasnya hampir kosong loh. AI itu tuh mungkin membantunya adalah untuk orang-orang yang mungkin sebenarnya mau bikin konten tapi dia nggak bisa bikin voice over ya, maksudnya nggak terlalu handal dalam menyuarakan konten-kontennya. Dengan adanya AI bisa sangat terbantu. Tapi untuk konten-konten yang memang butuh penceritaan yang lebih bagus ya akan lebih bagus kalau pakai orang beneran, Bu. Karena orang beneran kan tahu jedanya di mana, penekanannya di mana gitu kan. Kalau AI kan ya udah tergantung lurus aja gitu. Mau lempeng aja, mau ceritanya sedih kayak, mau ceritanya yang di penekanannya di bagian mana kan dia nggak tahu. Untuk yang udah senior begini bagaimana mempertahankan itu? Kalau saya sih jujur percaya kalau misalnya kualitas tuh pasti nggak akan bohong ya. Maksudnya ketika kita kalau misalnya kita selalu memberikan yang terbaik itu kan pasti klien akan percaya. Buktinya klien-klien existing tuh masih ada yang repeat order tuh masih ada lumayan banyak gitu. Artinya kan di tengah banyaknya pemain-pemain baru ya mereka tetap kompetitor lah ya. Kompetitor mereka tetap baliknya ke yang mereka percaya lagi. Ya gitulah, ada plus minusnya ya, maksudnya dengan banyaknya pemain-pemain baru kan warnanya juga makin beragam gitu. Cuman ya yang agak saya nggak suka ya itu tuh masalah harganya itu tuh, nentuin harganya tuh. Mereka tuh kan kayak ya udahlah yang penting gue dapat project gitu, perkara harganya di bawah harga pasaran ya nggak apa-apa, yang penting adalah buat portfolionya gue untuk yang anak-anak baru ya. Sementara untuk yang orang-orang lama kan kekeh kan, misalnya gue biasanya 5 juta, paling nggak gue turun-turun ya 4 juta lah gitu ya, gitu. 4 juta oke lah gitu. Makanya kadang-kadang pemain-pemain lama yang akhirnya nggak punya job tetap, mau nggak mau harus ngikutin harga yang sekarang ini terjadi karena anak-anak baru itu, Bu. Itu. Iya, soalnya kan misalnya segmentasi yang voice over kan
udah ini efeknya kan ke kita. Nggak, efeknya bukan kita, jadi fasilitas yang kita punya kan oh ya udah nyaman, udah bagus kan, kembali lagi kualitas itu kan nomor 1 ya. Nah dengan begini kan dia turun itu ikutin anak-anak sekarang yang mungkin mereka voice over juga di rumah bisa karena kecanggihan betul. apps segala macam kan, akhirnya mau nggak mau mereka ya jobless. Jobless itu maksudnya makin lama lebih dari 50% loh drop. Iya pasti banyak yang kayak gitu lah akhirnya. Ya gitu, pemainnya makin banyak, pemain-pemain baru yang harganya rendah banyak gitu. Jadi pemain lama yang idealis dengan harga yang gue biasanya dapetnya segini, gue nggak mau lah turun. Ya lama kelamaan turun juga, nggak idealis juga ya. Akhirnya gitu, ada yang masih mencoba idealis, tapi ada yang akhirnya ya udahlah ya nggak apa-apa gitu. Apalagi kalau sekarang bisa dikerjain dari rumah, mungkin orang pertimbangannya kayak ya udahlah, yang penting gue nggak harus ke studio, gue nggak keluar banyak duit, gue ngerjain dari rumah sendiri masih oke, mungkin komprominya di situ. Tapi kalau yang harus ke studio, tapi kalau untuk yang studio besar, yang buat PH biasa buat bikin audio post segala macam, itu kayaknya sih harganya masih oke untuk harganya masih oke untuk yang pemain-pemain lama ya. Kalau untuk pemain baru pasti mereka pun juga akan harganya turun juga. Beda. Nah, biasanya ada kelas-kelasnya nih. Pegangannya misalnya PHA lah ya. Dia pegangannya talent voice overnya misalnya ada si ABC gitu. Nah si ABC ini akan dipertahankan dengan harga yang lama. Tapi ketika misalnya klien ada yang masuk project, bolehlah gue pengen suara yang baru gitu. Kan pasti nanti mereka akan ada audisi segala macam. Ya nanti untuk anak-anak baru harganya nggak akan setinggi ABC. Apalagi kalau misalnya kamu kan belum pernah pegang TVC ya atau apa ya, ya pasti akan jauh banget Bu. Nah sekarang biasanya gitu. Itu kan jadi tantangan tersendiri ya. Karena kalau nanti yang baru ini jadi canggih, ini kan udah otomatis pensiun. Iya pasti selalu ada ininya lah, ada pergantiannya lah. Cuman kadang-kadang kan ada klien yang memang loyal banget sama, apalagi kalau misalnya kita ngomongin TVC ya. TVC itu kan biasanya udah pegangannya brand A itu si suaranya Om ini gitu, brand B suaranya si Mbak itu gitu. Ya kalaupun misalnya mereka akan bikin materi pasti akan gue mau Mbak yang itulah, gue mau si Om yang itulah, pasti gitu. Tapi kalau brand berarti dia masih ada loyalitas, masih ada loyalitas dari segi ini ya. Berarti oke. Nah kalau marketnya sendiri ini kan kita ini kan dari supply, jadi orang-orang yang voice over nih semua yang sekarang makin banyak sekali ya kan. Kalau kita lihat di sosial media kan ini ada juga yang suaranya bagus, terus ada juga dengan aplikasi jadi lebih bagus. Iya. Itu gini, kalau yang lama ya, yang memang udah keren gitu, itu kan bener-bener dari power kita kan, nggak ada yang dimacem-macemin gitu. Sedangkan yang ini udah ada tambahan-tambahan gitu, kayak muka kita aja jadi cantik. Ya gitulah. Mau nggak mau kita semuanya kan harus ikutin apa yang terjadi sekarang ya, termasuk juga dengan kemudahan-kemudahan dan kecurangan dalam tanda kutip itu kan, yang tadinya sebenarnya orang itu suaranya nggak bulat-bulat banget, tapi dengan editing apa segala macam bisa jadi lebih bagus kan. Ya gitulah. Tapi ya balik lagi masalah karakter ya. Apalagi kalau misalnya orang yang udah berpengalaman, dia udah pegangannya PHA, BC, dia udah sering ngisi di program 1, 2, 3, ya pasti orang juga akan balik lagi ke masalah quality. Kalau dari segi PH-nya kan itu banyak ekosistem ya. Ekosistemnya kan muter tuh. Nah kalau dari segi PH-nya itu mereka ada pengaruh nggak dari permintaan pasar yang berubah? Pasti iya, karena voice over ini sendiri kan dari tahun ke tahun juga pasti berubah ya. Betul. Dari intonasi. Betul. Zaman iklan-iklannya TVRI pasti yang dipilih adalah penyiar-penyiarnya TVRI yang suaranya berat banget. Betul. Misalnya ngomongin produk apapun pasti voice overnya adalah tipikalnya adalah penyiar-penyiarnya RRI zaman dulu, penyiar-penyiarnya TVRI zaman dulu. Itu mungkin ya tahun 80-an, 70-an, 80-an lah. 90-an mulai agak light tuh. Nggak yang terlalu berat-berat gitu kan. Terus di tahun 2000-an pasti udah mulai bergeser lagi, yang lebih gayanya lebih anak muda lagi. Zaman sekarang, eranya sosial media, itu pun juga pasti berubah lagi, Bu. Intonasinya yang dimauin pasar kayak gimana. Jadi intonasinya anak-anak 90-an ditempatin di zaman sekarang nggak bisa. Bukannya nggak bisa, tapi kayak kurang kena aja.
kurang kena aja gitu. Ya walaupun masih ada beberapa klien, masih ada beberapa produk yang mungkin karena di belakangnya orang-orang lama ya. Jadi gue maunya voice overnya gayanya kayak orang-orang yang voice over 90-an atau 2000-an awal gitu. Tapi ya kalau misalnya yang pegang, karena kan sekarang anak-anak Gen Z, anak-anak itu kan udah banyak yang kerja juga gitu ya. Iya, akhirnya ya mereka, gue pengennya stylenya Gen Z lah voice overnya. Jadi kalau misalnya voice overnya saya nih nggak masuk tuh untuk gaya-gaya buat Gen Z. Kalau saya lebih ke yang agak-agak formal, oke. Iya, oh ya itu pasti ada pasarnya lah. Maksudnya secara corporate juga mungkin itu tetap dipakai branding corporate gitu. Tapi kalau yang ya sekarang ini kan iklan lagi, ya ads lah, advertising itu kan banyak banget dan semua mereka kita sadar bahwa konsumennya itu adalah anak-anak Gen Z dan ntar lagi Gen A, ya kan. Apa? Nah sekarang kalau misalnya sebagai senior dalam industri tersebut, ada apa sih? Ada rencana atau ada improvement apa nggak sih untuk mempertahankan mungkin gue udah nggak dipakai lagi nih di voice over sekarang jadi apa ya? Kecuali kan dirimu memang ada pekerjaan tetap, kan enak banget tuh. Iya. Kalau itu jangan dikeluarin itu. Tapi kalau kita sebagai yang betul-betul mandiri dengan kan ada banyak. Iya. Memang Banyak yang memang ininya based on projectnya voice over doang. Ya mau nggak mau mereka kalau memang mau tetap dapat job, tetap dapat project, yang ngikutin apa yang trennya sekarang, Bu. Kalau dia nggak mau ngikutin trennya ya dia mau dapat apa? Orang trennya, demand-nya maunya begitu, gitu. Kalau dia tetap idealis dengan ini, ya mungkin ada 1-2 project, tapi kan ya tidak mencukupi lah. Nggak akan nyayur istilahnya ya, nggak akan nyayur kalau misalnya mereka ngikutin, maunya ini begini, yang sekarang itu gayanya begini, mungkin lebih cepat speednya, mungkin agak dinaik-naikin intonasinya susah, gitu. Iya. Seperti dulu membedakan penyiar TVRI dengan yang tahun 2000-an misalnya, itu yang very light, yang santai. Iya, gitu itu kan. beda. Ini kesini aja nggak bisa mereka. Maksudnya karakternya udah beda. Gitu. Ya pasti akan ada keterbatasan itu gitu. Ya sebagaimanapun dia mencoba ngikutin ya, pasti tetap ada ininya lah, ada gapnya. Iya. Tapi kalau misalnya sebagai voice over, industri apa lagi, kerjaan apa lagi yang kira-kira bisa mereka lakukan sebenarnya? Kalau misalnya di voice over, sorry ya, makin lama makin menipis gitu. Apa ya kalau untuk voice over, jadi mempunyai, ya ini kan kita memberikan inspirasi kepada orang-orang yang mungkin sekarang anak-anak sekarang tuh enggak voice over aja, tapi kan belum ada beban. Iya. Gitu loh. Sebenarnya voice over pun juga kan ada banyak lini ya, yang ini ya, game aja butuh voice over banyak, yang sekarang ini kan banyak digital ya, game, audiobook walaupun di Indonesia belum terlalu ya, tapi sudah lumayan banyak yang menggarap itu. Audiobook itu berarti kita membaca buku. Jadi satu buku dibaca, biasanya satu buku yang kayak saya pernah ngisi audiobook. Ini satu buku yang ratusan halaman. Jadi kalau ngerjain audiobook itu lama, Bu, bisa sampai berapa bulan, mungkin bisa sebulan 2 bulan kalau memang on off ya ngerjainnya ya. Waktu itu saya ngerjain buku tuh sekitar berapa ratus halaman gitu, 200-an something lah ya. Itu sampai sebulan lebih. Jadinya tuh nggak tahu ya berapa jam gitu total durasinya. Cuman ya lumayan sih, lumayan ngerjainnya, lumayan dapetnya juga gitu-gitu. Ya seru sih audiobook, cuman di Indonesia kan belum terlalu ini ya. Kalau di luar negeri mungkin udah lumayan banyak pasarnya. Kalau di Indonesia kayaknya masih ada beberapa pemain yang baru mencoba, dan itu pun juga ya nggak tahu lah hasilnya. Nah sebenarnya audiobook itu marketnya, pasarnya kemana sih arahnya? Pasarnya ya ke arah orang-orang yang baca buku. Yang udah malas baca tapi mereka mau mendengar. Karena zaman sekarang kan orang apalagi di kota besar ya, misalnya mau baca lagi macet gitu, bosan dengerin radio, gue lagi baca buku ini nih, radionya, tapi kan nggak mungkin gitu. Cuman RRI aja kan sekarang. Ya mereka dengerin itu. Maaf, menyimpang. Mereka ininya dari audiobook, dengerinnya gitu. Ya kayak orang dibacain buku aja jatuhnya kalau audiobook itu. Jadi tapi
harus punya spesialis dong, intonasi apa segala macam kayak gitu. Buku Iya. apapun, Apapun, buku fiksi, buku non fiksi, buku any kind of books, macam-macam. Dan itu disiarkan di mana biasanya? Ada Atau aplikasinya sendiri, misalnya kayak Gramedia, dia punya ininya, terus penerbit apa gitu, dia punya apa sih kayak semacam aplikasi, kayak Spotify. Kalau Spotify itu kan Ya. buat musik. Nah kalau kayak bisa misalnya podcast Gramedia kayak gitu, gini masuk ke Spotify dari audio benar-benar. Iya. Kalau Gramedia kayaknya mereka lagi develop sendiri aplikasi buat audiobook karena kan apa sih namanya, library-nya mereka banyak banget ya, semua bukunya mereka kan banyak banget gitu. Ya. Makanya mereka punya ada apa sih namanya, Gramedia Academy. Salah satunya ada kelas voiceover. Nah itu lulusannya itu adalah Untuk nanti baca. jadi penyuara audiobook itu. Berarti itu Gitu. potensi besar dong. Iya. Itu sesuai umur nggak? Maksudnya siapapun bisa masuk, misalnya kayak saya udah pensiun nih. Bisa. Gitu. Bisa nggak masuk? Jadi kan ke ada buku-buku yang sesuai dengan targetnya, Bu. Misalnya adalah buku apa ya, kepribadian gitu. Iya. Buku kepribadian bisa aja tuh yang isinya biasanya tuh dari penerbitnya ada kualifikasinya. Misalnya buku tentang kepribadian inginnya yang menyuarakan itu adalah perempuan usia 30 sampai 50 gitu misalnya. Atau misalnya buku non fiksi, cerita apa sih, percintaan remaja gitu ya. Maunya yang nyuarain itu cowok atau cewek usianya 15 sampai 20 tahun gitu. Walaupun patokan usia tuh sebenarnya nggak selalu sesuai dengan suara ya. Kecuali kalau kita udah 70 ke atas ketahuan getah. Iya. Ketahuan. Jadi ada juga waktu itu saya sempat ikutan kelas voice over, ada ibu-ibu umurnya mungkin hampir 60 tahun, tapi dia masuk kalau untuk suara-suara orang-orang 25-an, orang tua muda gitu itu masih masuk, Bu. Masih masuk ya? Karena memang karakter suara kan sebenarnya nggak terlalu bergantung sama usia ya. Oke. Ya, ininya aja lah sesuai dengan sampel yang kita kasihin aja gitu. Kan asumsi secara general, ini secara general aja ya kan, kalau bisa kita umur-umur tertentu itu lama-lama kita Ada getarannya beda ya. Ini oma-oma nih Iya. ya kan. Iya, Ini iya, opa-opa nih gitu. Iya. Enggak ya, enggak. Itu tidak apa maksudnya, enggak relate dengan umur. Nggak selalu, Nggak selalu. nggak selalu, tapi banyak yang iya. Misalnya orang-orang yang umurnya udah di atas 40-an pasti akan beda dengan mereka yang masih awal 20-an sampai ke 30-an Nah, gitu-gitu. kalau masuk akademi itu apakah ada batas umur kah Enggak. atau Waktu itu aja saya sempat ikut sama yang paling tua namanya Bu Eti. Itu udah oma-oma banget, 60-an something kayaknya umurnya dia tuh. Dan beliau voice over dia sebenarnya? memang voice over. Jadi dia voice over untuk ada apalah aplikasi kayak dari lupa dari Taiwan apa dari China, karena memang beliau bisa beberapa bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Jawa. Jadi kayak konten-konten bahasa Jawa, apalagi dari yang suaranya mateng gitu kan, kayaknya lebih masuk ya gitu. Nggak ada batasan usia. Jadi dan siapapun walaupun dia bukan voice over misalnya gitu. Misalnya kayak saya bisa. bukan saya mau tahu dan mau belajar gitu boleh. Dan Boleh. itu berbayar tapi. Bayar. Oke. Oh jadi dia kayak buka kursus biasa umum. Kursus voice over dari awal. Ya sebenarnya sih karena kebanyakan yang ikut itu adalah anak-anak yang memang udah sering ikutan komunitas voice over yang biasanya ada challenge apa segala macam. Jadi sebenarnya secara basic biasanya para pesertanya tuh udah ada lah, walaupun belum pengalaman terjunnya ke industri belum banyak. Tapi biasanya mereka tuh udah tahu basicnya voice over tuh kayak gimana, how to produce suara. Cuman ya di situ nanti di nolin lagi, maksudnya kayak Dari awalnya dasar kayak gimana dulu. dari dasar dulu. Dan itu diajarkan sama orang-orang senior voice over yang Iya, jadi ada belajar kayak buat dirimu dong bisa jadi guru nantinya, enggak? bisa. dong? Jadi belajar buat TVC, iklan TV, terus juga buat audiobook, sama buat dubbing. Dubbing beda lagi, Bu. Dubbing itu jauh lebih susah karena kan saya waktu itu udah sempet nyoba lah ya ikutan project pernah. dubbing buat beberapa series di OTT gitu ya. Susah banget, Bu, itu susah banget. Gue yang tadinya Dengan tuh berpikir, pengalaman yang iya, gue berpikir kalau misalnya lagi nonton series ya di Netflix atau di Disney atau apa, itu kan kalau kita baca teksnya
Kalau kita menyuarakan kayaknya, gampang gue bisa nih mengisi suaranya si karakter A, B, C gitu ya. Tapi pas begitu dapet dubbing nih, project dubbing, karakter yang kecil-kecil doang nih, misalnya kayak jadi polisi tapi yang cuma satu scene-nya tuh cuma berapa detik doang gitu. Susah banget itu untuk membaca dan sesuai dengan apa sih mimik ininya gitu. Belum lagi karakternya itu kan berkarakter ya. Misalnya kayak berlakon istilahnya lah, kayak berakting. Misalnya polisi itu lagi marah-marah gara-gara apalah ada di TKP, terus ada banyak orang wartawan apa segala macam. Itu kan kalau kita nggak jago acting nggak bisa dong tiba-tiba ngebentak orang-orang minggir semuanya minggir gitu kan kayak kalau cuma baca gitu doang mungkin bisa tapi setiap dubbing kan ada namanya apa sih pengarah dialog ya kalau nggak salah ya pokoknya itu lah ya yang ngarahin dialognya kayak kita. Kalau di vokal tuh ada vokal director gitu. Ada vokal directornya. Itu tuh pasti kayak aduh Rit nggak dapet tuh ininya apa lu kurang kesel gitu misalnya lu kurang tegas gitu lu kurang apa ya, lu masih terlalu lemes tuh gitu. Sama kayak berakting juga dong. Iya, padahal cuma satu kalimat doang. Satu kalimat doang tuh kayak buat orang yang mungkin belum pernah berakting suara ya. Itu tuh kayak susah banget, Bu. Serius susah banget, tapi buat orang-orang yang memang ya mungkin dia dianugerahi bakat yang luar biasa di acting ya, itu pasti akan cepet tuh. Misalnya dia awalnya yang dapat peran selewatan, tiba-tiba nanti perannya bisa dapat lebih banyak lagi, terus dia dapat peran utama gitu. Itu bagus sih, maksudnya ladangnya lagi oke, apalagi sekarang ini OTT kan lagi banyak, ada Disney, banget. ada apa. Banyak banget. Itu banyak banget gitu. Jadi sebenarnya ya benar juga ya, maksudnya sebenarnya market itu ada aja, cuman mungkin berubah format kali. Dari voice over yang gitu aja, sekarang ada audiobook, kemudian ada dubbing dari dulu memang ada. Tapi bayangkan OTT itu banyak banget. Iya. Nah, gitu. apakah orang-orang yang senior, kita ngomongin lagi yang senior ya, karena ini kan diminishing gitu. Yang senior ini bisa masuk ke situ sebagai salah satu market daripada kita menjatuhkan diri sendiri dengan rate yang bisa oleh orang-orang yang baru. Bisa, asalkan ya itulah. Kan ngapain bersaing gitu maksudnya? Iya. Nggak juga ya? Nggak bisa juga ya kayak gitu. Kalau nggak makan ya atau gimana ya? Iya gitu. Apalagi orang yang memang bergantung ke voice over doang ya. Maksudnya nggak ada job lain, nggak ada kerjaan lain, nggak ada income dari bidang lain gitu. Ya mau nggak mau, cuman kalau untuk terjunnya ke dubbing, ya balik lagi tadi tuh orang-orang yang memang punya bakat berakting apa segala macam, mungkin bisa masuk tuh. Tapi kalau orang yang kayak saya nih, voice over sebenarnya bisa dibilang senior lah, tapi di bidang acting kayaknya gua enggak nih gitu kan. Maksudnya kurang banget lah, mini banget. Jadi paling gue dapetnya peran-peran jatuhnya peran-peran yang selewat doang. Misalnya di episode ini gue jadi polisi, di episode berikutnya gue jadi tukang fotokopi, episode berikutnya gue jadi pemulung gitu misalnya. Tapi kan dalam satu film itu bisa acting macem-macem. Bisa. Walaupun cuma 2 detik gitu kan. Iya gitu. Nah itu yang namanya peran in and out itu adalah dikasih ke mereka-mereka yang baru nyoba gitu. Kayak tadi saya nih di satu seriesnya tuh ada mungkin 8 episode. Di episode pertama saya jadi polisi, episode kedua jadi tukang fotokopi. Karena memang in and out doang, paling cuma berapa belas detik mungkin ya dialognya. Di episode berikutnya gue jadi kakaknya siapa gitu loh. Jadi yang kayak bahkan perannya mungkin gak ada namanya, misalnya kayak tukang fotokopi gitu, kakaknya figuran. Siapa gitu, ya gitu. Ya figuran. Kalau misalnya itu tuh kayak peran-peran figuran, tapi kan tetap mereka butuh disuarakan semuanya pun juga harus di kalau istilahnya tuh bukan ditranslate tapi dilokalisasi. Jadi makanya sekarang ini bahasanya dubbing itu kan nggak sekaku dulu zaman TVRI ya, atau zaman telenovela dulu awal-awal di SCTV itu kan masih agak baku bahasanya. Kalau sekarang kan kalau nonton telenovela yang lagi diputar lagi di MDTV tuh yang telenovelanya Thalia tuh, itu dubbingnya lebih light aja, maksudnya gaya ngomongnya nggak sebaku dulu gitu. Itu mungkin juga pengaruh yang keadaan sekarang kan. Generasi sekarang kalau udah bicara yang agak-agak ada formal gitu kan udah diganti pakai jempol. Lewat gitu. Lewat. Tapi kalau yang gitu, seneng mereka. Dipantengin kayak gitu. Tapi itu kan menjadi salah satu bukan loophole ya, salah satu kesempatan ya untuk yang senior itu untuk pindah ke dubbing ya. Walaupun susah ya belajar lagi. Iya, karena ketika mencoba dubbing itu artinya adalah ada 2 hal yang harus dilakuin kan.
Satu as a voice, bukan voice over, berarti Bukan. dubber ya, as a dubber. Dubber. Tapi ya acting. Berarti gitu. kamu mesti tahu Iya, ini berakting. ceritanya apa gitu. Misalnya harus nangis, ya akan lebih bagus kalau beneran nangis, keluar air mata. Kalau misalnya dia lagi marah, lagi getar, ada suaranya getar, ya sebisa Emosi. mungkin harus beneran getar suaranya keluar, bukan cuma sekedar baca dialog doang. Beneran kayak lagi acting di depan kamera, cuman bedanya adalah suaranya doang yang muncul. Gitu. Susah tuh ya. Itu. Susah. Iya, itu susah banget dubbing. Makanya kemarin waktu awal-awal ikutan kelas itu kayaknya dapat lah nanti gua dubbing peran-peran yang lumayan gede. Coba peran yang kecil aja ternyata ya Allah di retake-nya berapa kali. Aduh, Bang kayaknya gua nggak ini deh. Kayaknya gua nggak cocok deh buat dubbing. Akhirnya dapetnya gitu. Kalau misalnya ada di serial TV apa gitu ya, misalnya di situ ada ceritanya pembaca berita, udah buat Farid deh gitu. udah. Ada komentator bola, udah buat Farid deh gitu, kayak gitu akhirnya. Tapi itu kamu masuk agensi nggak sih? Maksudnya Enggak, kalau yang ini sendiri. Tapi kalau yang buat ada Voice di grupnya MNC Group ada masuk agensinya masuk mereka. agensi.